Baik, sesi ke-11 ini kita akan melihat contoh rancangan penulisan karya ilmiah dengan pendekatan kualitatif. Saya memberikan satu judul tesis, yaitu Kepemimpinan Teokrasi Rasul Paulus dalam Kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Ini yang menjadi judul kita. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, Kepemimpinan Teokrasi Rasul Paulus dalam Kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Bab 1, pendahuluan. Di dalam penulisan pendahuluan, dalam pendekatan kualitatif, yang pertama, kita memaparkan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang mendasari kita menulis topik. Yang kedua, sub-sub penelitian, subfokus penelitian. Kalau kuantitatif itu berbicara variabel, kalau kuantitatif kita bicara subfokus penelitian, fokus dan subfokus penelitian. Dalam pendahuluan yang ketiga, kita memaparkan rumusan masalah. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, asumsi penelitian. Keenam, penjelasan istilah. Ketujuh, kegunaan penelitian. Dan kedelapan, sistematika penulisan. Kalau dalam pendekatan kuantitatif, di situ kita bertemu dengan adanya hipotesis, tetapi kalau dalam kualitatif, kita bertemu dengan adanya asumsi, poin kelima. Nah, tadi ada sekian poin. Nah, dalam pendekatan kualitatif, penulisan dalam pendahuluan, bab 1, ada 8 topik yang kita akan tulis. Yang pertama, latar belakang masalah. Topik kita tadi, judul kita, Kepemimpinan Teokrasi Rasul Paulus dalam Kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Latar belakang masalahnya, kita memaparkan fakta pertikaian dalam gereja. Jadi dalam latar belakang masalah, kita tidak boleh langsung menunjuk pertikaian Gereja Kristen Injili Bandung, karena ini masih umum. Jadi kita paparkan mengenai fakta-fakta pertikaian dalam gereja, bahkan sampai melibatkan pengadilan negara, sehingga citra gereja buruk, seperti itu. Nah, yang kedua, kita memaparkan mengenai kepemimpinan dalam gereja terbagi 2 atau 3 grup, atau 2 atau 3 kelompok. Nah, sehingga mengakibatkan banyak program gereja yang tidak terlaksana, karena masing-masing kelompok membenarkan kelompoknya. Ini yang harus diterapkan, yang satunya ini. Nah, saling gontok-gontokan, mungkin saling mencari yang benar. Nah, itu pun menjadi satu masalah yang melatar belakangi gereja adanya masalah dalam kepemimpinan kalau ada 2-3 grup atau kelompok. Subfokusnya,
kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili Bandung. Apa subfokusnya? Subfokusnya kita bisa temukan yang pertama, kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Itu subfokus pertama. Yang kedua, pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Itu subfokus kedua. Subfokus ketiga, kepemimpinan teokrasi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Jadi ada 3 subfokus dari judul yang kita ambil. Dari subfokus tersebut, kita bisa membuat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, kalau kita ada 3 subfokus, rumusan masalah pun harus 3 rumusan masalah. Apa arti kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi? Jadi dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, bagaimana pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung? Lalu yang ketiga, bagaimana kepemimpinan teokrasi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung? Jadi, kita menemukan subfokus ada 3 poin. Rumusan masalah juga harus 3 poin. Jadi konsisten. Kemudian tujuan. Yang pertama, tujuan pun harus 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui arti sesungguhnya dari kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Itu tujuan yang pertama tadi. Dari rumusan masalah yang pertama, apa arti kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi? Kedua, bagaimana pengabdian? Bagaimana kepemimpinan teokrasi? Tujuannya untuk mengetahui, jadi ini sebab. Karena itu tadi, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui arti sesungguhnya dari kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Tujuan kita meneliti subfokus yang pertama. Tujuannya yaitu untuk mengetahui arti yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya dari kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk memahami hakikat pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Nanti Bapak Ibu bisa teruskan. Jadi, untuk memahami hakikat pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu, coba ya Bapak Ibu bisa ini, bagaimana kepemimpinan teokrasi, rumusan masalahnya ya. Bagaimana kepemimpinan teokrasi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Injili di Bandung? Kenapa kita meneliti yang ketiga ini menjadi satu rumusan masalah? Tujuannya yaitu untuk menerapkan kepemimpinan teokrasi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan Gereja Kristen Injili di Bandung. Itu tujuannya. Jadi tetap 3 poin, konsisten. Bab kedua, itulah yang kita tulis di dalam latar belakang masalah. Lalu bab yang kedua, kajian teoretik. Dengan judul yang sama, tetap. Yang pertama, dalam kajian teoretik, yang pertama
yaitu membahas mengenai arti sesungguhnya dari kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Nah, ini mau tidak mau ya kita harus membedah Filipi, kitab Filipi. Bagaimana sesungguhnya kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi? Kita mengeksegesinya, mengeksposisinya. Yang pertama, kita bisa bahas tentang profil Rasul Paulus sebagai pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan teokrasi dalam kitab Filipi. Ini sistematika penulisannya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu rubah sistematikanya. Ini sudah sistematikanya. Jadi pertama profil, baru kepemimpinan teokrasi dalam kitab Filipi. Nah, dalam kepemimpinan teokrasi, kita masih bisa bagi lagi menjadi analisis latar belakang teks. Jadi latar belakang teks kitab Filipi. Kedua, analisis konteks dan lain-lain. Jadi analisis konteks dekat, konteks jauh. Nah, di situ kita tulis dalam poin B. Yang ketiga, poin yang bagian C, pengertian kepemimpinan teokrasi. Jadi sebelum kita membahas pengertian kepemimpinan teokrasi, maaf ini salah ngetiknya, kita menyingkapkan dulu mengenai analisis latar belakang dan analisis konteks, baru pengertian kepemimpinan teokrasi. Kemudian dasar yang keempat, bagian D, dasar dan karakteristik kepemimpinan teokrasi. Nah, itu bagian A, arti sesungguhnya dari kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Yang bagian B, hakikat pengabdian hamba Tuhan gereja. Hakikat pengabdian hamba Tuhan di Gereja Kristen Injili Bandung. Nah, kita di sini kalau membahas mengenai hakikat pengabdian hamba Tuhan di Gereja Injili di Bandung, di tempat penelitian kita. Nah, kita juga di situ ya, hakikat pengabdian itu apa? Kita bisa bahas, bisa rinci lagi yang berhubungan dengan hakikat pengabdian hamba Tuhan dalam gereja. Nah, kemudian yang bagian C itu landasan pengabdian hamba Tuhan di Gereja Kristen Injili Bandung. Jadi landasan pengabdian kita bisa temukan di dalam mungkin dokumen, ada dokumennya. Biasanya kita bisa juga temukan di dalam buku-buku landasan pengabdian. Yang bagian D, penelitian yang relevan. Nah, bagian penelitian yang relevan di sini kita ada kalanya menemukan buku atau tesis yang relevan ya. Ada orang yang menulis topik yang di seputar topik tadi, topik kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus. Jadi di seputar itu bukan sama persis. Nah, kita bisa pakai contohnya tesis atau jurnal. Nah, kita bisa gunakan, bisa pakai. Hanya kita harus jujur dalam menggunakannya. Jangan kita memakai tesis, lalu kita menggunakan footnote-nya
footnote bukan menggunakan tesis, tetapi tesis penulis tesis tersebut, tapi kita menggunakan footnote yang dicantumkan oleh penulis tesis. Itu tidak jujur. Nah, kita harus, kalau mengutip di dalam tesis, ya kita harus tulis di dalam footnote itu buku acuan kita, yaitu tesis. Penulisnya siapa, topiknya apa, seperti itu. Kita harus jujur dalam menulis. Jadi bisa kita menggunakannya juga di dalam tesis, buku tesis-tesis, dalam jurnal. Nah, tidak harus yang tidak sama. Jadi dalam di sekitar tulisan sesuai dengan topik ini, itu kita bisa pakai, bisa gunakan. Bab yang ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga latar belakang penelitian, yang keempat metode dan prosedur penelitian, yang kelima data dan sumber penelitian, yang keenam teknik dan prosedur pengumpulan data, yang bagian G, yang ketujuh yaitu analisis atau interpretasi data, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Di dalam pendekatan kualitatif, ada 8 poin ini yang kita tulis dalam metodologi penelitian. Kita akan melihat metodologi penelitian. Judul kita, Kepemimpinan Teokrasi Rasul Paulus dalam Kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan di Gereja Kristen Injili di Bandung. Ini topik kita tadi. Apa metodenya yang kita gunakan? Metode yang kita gunakan yaitu metode etnografi. Kenapa metode etnografi? Topik judulnya Kepemimpinan Teokrasi Rasul Paulus dalam Kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan di Gereja Kristen Injili di Bandung. Mengapa menggunakan etnografi? Ini pendekatan kualitatif ya. Jadi menggunakan metode etnografi. Metode etnografi itu kita mencoba memahami makna, perbuatan, dan kejadian bagi orang yang bersangkutan menurut kebudayaan atau pandangan mereka. Kemarin Pak Stervi sudah jelaskan kebudayaan itu bukan hanya bicara kebudayaan Ambon, Batak, dan Jawa dan lainnya. Tetapi di sini kita meneliti di satu gereja, itu juga kita bicara kebudayaan. Jadi meneliti budaya gereja tersebut, budaya Gereja Kristen Injili di Bandung. Di dalam topik judul kita ini. Adapun langkah-langkah metode etnografi, yaitu yang pertama yaitu analisis domain. Ini punya Spradley. Jadi Bapak Ibu bisa temukan di buku penelitian. Ini langkah-langkah Spradley. Analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, analisis tema. Kenapa memakai tema? Karena judul kita di atas. Kita akan menemukan tema-tema dari penelitian kita. Jadi Bapak Ibu bisa temukan di buku penelitian. Kemudian bab 4, bicara tentang hasil penelitian. Ada temuan umum penelitian. Itu tentunya sesuai dengan judul kita bisa temukan dari dokumen.
temuan umum penelitian. Bisa yang pertama sejarah lembaga penelitian. Yang kedua perkembangan yang terkini. Ketiga bisa visi, misi, dan program. Seperti itu. Nah, temuan umum penelitian ini juga kita bisa temukan di dalam budaya gereja. Kalau mau lebih luas. Yang kedua, yang B, yaitu temuan khusus penelitian. Temuan khusus penelitian itu dari wawancara. Kalau pendekatan kualitatif, itu mau tidak mau kita harus wawancara. Jadi, dari subfokus pertama, yaitu kepemimpinan teokrasi hamba Tuhan, dari sini kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi pokok-pokok wawancara kita. Dari subfokus 1 mungkin kita bisa temukan sampai 15 pertanyaan. 10 bisa. Begitu pula nomor 2, subfokus kedua, pengabdian hamba Tuhan. Juga subfokus ketiga, landasan pengabdian hamba Tuhan. Di Gereja Kristen Injili di Bandung. Oke, jadi ini juga kita harus siapkan pertanyaan-pertanyaan yang untuk kita mendapatkan penelitian. Dari sekian, katakanlah ada 35 pertanyaan dari 3 subfokus. Untuk kita dapat mendapatkan hasil temuan sesuai dengan judul kita. Lalu bab kelima, pembahasan penelitian. Nah, tadi ada temuan umum. Yang pertama, temuan umum penelitian. Yang dari dokumen tadi, kita harus setelah kita analisis, kita harus mendeskripsikannya dalam pembahasan penelitian. Yang kedua, tadi perkembangan terkini. Perkembangan terkini mengenai apa? Yang berhubungan dengan gereja, visi misi dan programnya. Lalu yang kedua, temuan khusus penelitian dari wawancara. Itu pun kita harus tuangkan di dalam pembahasan penelitian. Jadi kita sudah mewawancarai, kalau dalam kualitatif itu harus satu tempat penelitian. Satu tempat penelitian dan meneliti bukan seperti pendekatan kuantitatif. Kalau kuantitatif ada 60 sekian persen. 60% dari jumlah. Tetapi kalau kualitatif itu yang mewakili. Kalau hamba Tuhan ada, katakanlah dalam satu gereja itu, hamba Tuhan ada 10, kita bisa menetapkan 5 orang di antara 10. Tapi kalau hanya sedikit, Bapak Ibu bisa juga ambil semuanya. Temuan khusus penelitian dari wawancara tetap dalam 3 subfokus. Jadi per sub itu kita bahas. Kepemimpinan teokrasi hamba Tuhan. Yang kedua, pengabdian hamba Tuhan. Yang ketiga, landasan pengabdian hamba Tuhan GKI. Kemudian yang keenam, yang penutup, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan pun kita harus mengacu kepada 3 subfokus. Jadi konsisten dari awal sampai akhir sama. Subfokus pertama, kita memberikan satu kesimpulan mengenai kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi.
kita menyimpulkan dari hasil penelitian kita simpulkan. Kedua, dan subfokus yang ketiga. Kemudian yang kedua, dari penutup, itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini, subfokus pertama, jadi ada tetap 3 rekomendasi. Subfokus pertama, kepemimpinan teokrasi hamba Tuhan, lalu pengabdian hamba Tuhan, landasan pengabdian hamba Tuhan. Itu kita membuat dalam 3 poin rekomendasi. Sekian pemaparan ke-11. Terima kasih, Bu Sandy. Saya kembalikan.